Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella dari kelas 12B. Di sini saya akan mewawancara salah satu guru yang mengalami masa Orde Baru untuk memenuhi tugas sejarah saya. Nah, di sini saya udah bersama narasumbernya Ibu Nurani Nurhadima SPD. Saya di sini akan mewawancara Bu Nurani tentang Orde Baru. Ibu, sebelumnya apa yang membedakan Orde Baru dengan masa pemerintahan sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nurani Hadimah sebagai guru PKN. Saya memang termasuk orang Orde Baru karena lahir di 66 pas Orde Baru masuk. Yang membedakan Orde Baru dengan Orde sebelumnya. Iya, bagaimana? Untuk Orde Baru di sana dulu kita menginginkan adanya pelaksanaan Pancasila dengan murni dan konsekuen. Jadi kita ingin, karena dulu itu ada semacam penyimpangan, maka Orde Baru itu merupakan satu gagasan untuk kita kembali ke pemurnian pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu secara murni dan konsekuen. Kemudian yang Ibu ketahui, bagaimana peran Presiden Soeharto dalam membangun dan mempertahankan Orde Baru? Di antara presiden yang pernah menjabat di Indonesia, memang Pak Harto lah yang paling lama menjabatnya sebagai Presiden RI. Kenapa itu? Kita kembali lagi ke pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 7 itu dikatakan kalau Presiden dan Wakil Presiden itu masa jabatannya ada 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih kembali. Makanya Presiden Soeharto menjabat sampai 32 tahun di Indonesia. Karena memang rakyat waktu itu menginginkan Pak Harto untuk kembali lagi menjadi presiden, kembali lagi menjadi presiden. Dalam setiap pemilihan umum. Jadi sisi baiknya pasti banyak ya, di samping sisi kurang baiknya mungkin karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita ya, itu maha sempurna karena memang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Assalamualaikum. Ajar. Yang kebijakan mana yang menurut Ibu paling berhasil dan mengapa selama Orde Baru itu? Ya, paling berhasil adalah pembangunan, sehingga Bapak Presiden Soeharto waktu itu dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan itu dari berbagai segi, baik fisiknya, kemudian mentalnya gitu. Pada saat itu kita ada yang disebut dengan pelaksanaan P4. Apakah stabilitas politik diperoleh dengan cara yang demokratis? Iya, jelas ya. Karena waktu itu kita melaksanakan pemilihan umum itu dengan jujur dan adil. Kemudian bebas rahasia, iya. Ya tetap sih yang namanya rakyat Indonesia yang sedemikian banyak, pasti ada yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Presiden kita waktu itu, mungkin juga ada yang setuju. Tapi secara keseluruhan, kebetulan Ibu pas sekali dengan Orde kemudian lihat-lihat sih keberhasilan dari berbagai segi kedekatan dengan masyarakat. Mungkin Presiden Soeharto karena dia lebih banyak lebih lama memimpin Indonesia. Baik, satu lagi Bu, kasus pelanggaran HAM apa yang terjadi pada masa Orde Baru? Pelanggaran HAM mungkin di yang terakhir
waktu itu di akhir jabatan Pak Harto itu di tahun 1998 itu terjadi berbagai kericuhan, dimulai dari krisis moneter di Indonesia waktu itu, dan memang bukan hanya Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia mengalami krisis moneter. Yang kebetulan waktu itu rakyat mungkin juga banyak yang sudah mulai agak ingin lebih melihat Indonesia lebih baik mungkin, sehingga mereka itu mengadakan satu demo besar-besaran yang dipicu oleh berbagai hal, termasuk yang tadi kita terpuruk sekali, apalagi di bidang tertentu ya, sampai akhirnya terjadi peristiwa Trisakti ya. Di sana ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban pada saat Trisakti itu, sampai akhirnya Presiden Soeharto dia lengser ya, mengajukan untuk lengser tanggal 21 Mei 1998. Kalau keinginan masyarakat waktu itu, kita ingin adanya reformasi. Reformasi tentunya ke arah yang lebih baik, tapi sampai saat ini sepertinya justru reformasi yang terjadi di Indonesia ini malah kebablasan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan untuk mewawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.